saya Rildani Semaradeva Artanti, nomor absen 26, kelas 9A. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang tradisi halal bihalal dan tradisi kupat di Indonesia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa itu halal bihalal dan kupat. Yang pertama, halal bihalal. Istilah halal bihalal berasal dari bahasa Arab, hala atau halal. Tradisi halal bihalal sendiri adalah tradisi khas bangsa Indonesia dengan cara berkumpul, saling berinteraksi, dan saling bertukar informasi yang dapat mempererat hubungan kekeluargaan dan menyelesaikan masalah. Kemudian, tradisi kupat. Hampir semua orang melakukan tradisi kupat ini saat Lebaran. Ketupat atau kupat sebagai makanan khas Lebaran memiliki makna mendalam. Kupat adalah singkatan dari ngaku lepat, mengakui kesalahan, dan menjadi simbol untuk saling memaafkan. Materi yang selanjutnya adalah mengapa tradisi kupatan bisa terjadi. Munculnya kupat merupakan buah kreativitas para wali songo dalam melakukan syiar Islam. Kupat sendiri adalah parafrase dari ngaku lepat, yang berarti mengaku bersalah. Kupat ini harus diberikan kepada orang lain sebagai simbol permintaan maaf. Simbologi maaf yang tersirat melalui kupat atau ketupat tersebut menjadikan tradisi ini terus dilakukan ketika Lebaran tiba. Materi yang selanjutnya adalah tujuan dari halal bihalal dan ketupat. Tujuan dari kedua tradisi itu kurang lebih sama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk merayakan hari raya. Tradisi ini dilakukan untuk memeriahkan Lebaran dan menunjukkan rasa antusias, bahagia, dan syukur. Yang kedua, untuk saling memaafkan. Tradisi ini dilakukan dalam rangka saling memaafkan atas dosa dan kesalahan agar kembali fitrah atau suci. Yang ketiga, untuk menjalin silaturahmi. Dengan acara halal bihalal, semua orang berkumpul saling berinteraksi. Maka dari itu, dapat menjalin silaturahmi antar sesama. Yang terakhir, sebagai sarana syiar Islam. Oleh para wali, tradisi dijadikan sarana untuk syiar agama agar lebih mudah diterima masyarakat kala itu. Selanjutnya, materi tentang mengapa halal bihalal itu bisa terjadi. Yang pertama, halal bihalal bermula dari zaman Wali Songo, tapi ada juga yang menyebut penggagasnya adalah Insinyur Soekarno. Momen proklamasi bertepatan dengan bulan Ramadan. Menjelang Lebaran, Soekarno ingin mengadakan acara kumpul-kumpul dan sebagai syukuran kemerdekaan Indonesia. Soekarno pun bertanya, apa istilah yang sesuai dengan acara tersebut? Lalu terbesit ide bahwa di hari Lebaran itu antara yang halal saling bertemu dan yang diharamkan di bulan Ramadan kembali menjadi halal di Lebaran. Sejak saat itu, halal bihalal menjadi tradisi tiap momen Idul Fitri, terutama setelah tradisi ini disemarakkan oleh Nahdliyin. Jadilah halal bihalal itu sebagai kebiasaan yang tak lepas dari kultur budaya bangsa Indonesia. Materi yang selanjutnya adalah di mana kedua tradisi ini berlangsung. Halal bihalal sekarang sudah berlangsung hampir di seluruh wilayah di Indonesia, mulai keluarga tingkat RT sampai istana kepresidenan. Bahkan acara halal bihalal sudah menjadi tradisi nasional yang bernapaskan Islam. Dulu, tradisi kupat dilakukan hanya di Pulau Jawa. Sekarang sudah berkembang di daerah-daerah di Indonesia. Materi yang selanjutnya, kapan kedua tradisi ini dilaksanakan? Kedua tradisi ini dilaksanakan hampir bersamaan. Halal bihalal dilakukan pada bulan Syawal setelah umat Islam selesai puasa Ramadan sebulan penuh. Biasanya dilakukan saat selesai sholat Idul Fitri dan dilanjutkan untuk berkunjung ke keluarga ataupun teman. Dan tradisi membuat kupat ini dilaksanakan biasanya seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri atau setelah sholat Idul Fitri. Saat berkunjung ke keluarga, pasti sudah ada sajian kupat sebagai maskot Hari Raya Idul Fitri. Materi yang selanjutnya, siapa yang mengawali kedua tradisi ini? Halal bihalal. Ada yang menyebut tradisi halal bihalal bermula sejak zaman Wali Songo. Sumber lain menyebut penggagasnya adalah Presiden Soekarno. Perlu diketahui, proklamasi bertepatan dengan bulan Ramadan dan Soekarno ingin membuat acara untuk kumpul-kumpul dan syukuran. Akhirnya Soekarno menyebutnya halal bihalal. Dan untuk tradisi kupatan ini diawali sejak zaman Wali Songo.
Kali Jagolah yang mengawali karena pada saat itu tradisi ini digunakan sebagai sarana syiar agama. Yang terakhir adalah bagaimana kedua tradisi ini berlangsung. Halal bihalal. Pada acara halal bihalal, semua orang mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Hal ini mengandung bahwa ketika secara lahir telah memaafkan yang ditandai dengan berjabat tangan, batinnya juga harus dengan tulus memaafkan dan tidak lagi tersisa dendam di dalam hatinya. Yang kedua adalah kupatan. Pada tradisi kupat ini, biasanya masyarakat berkumpul di suatu tempat seperti musola dan masjid untuk mengadakan selamatan dengan hidangan yang didominasi ketupat atau kupat. Tetapi kupatan juga bisa diadakan di rumah bersama keluarga. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.